Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali lagi di dalam perenungan kali ini. Khotbah yang saya ingin mau menyampaikan di kesempatan ini adalah balas dendam penebusan. Sebelum kita membahas lebih jauh, dalam dan lebar, marilah kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, layakkanlah kami untuk menceritakan firman-Mu, karena firman-Mu kudus. Sucikanlah tubuh roh jiwa kami. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada kesempatan kali ini saya ingin mau membagikan firman Tuhan, yakni balas dendam penebusan. Sesuai dengan firman Tuhan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Dalam buku yang berjudul Rumors of Another World, Philip Yancey menceritakan kisah yang mengilustrasikan jenis pembalasan dendam yang dibicarakan oleh Paulus di dalam Roma 12 ayat 20 tadi itu, yaitu ketika ia mengatakan bahwa menunjukkan kebaikan kepada musuh akan menumpukan bara api di atas kepalanya. Ketika Nelson Mandela memegang jabatan sebagai Presiden Afrika Selatan, ia menunjuk sebuah komisi untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan tindak kekejaman selama berlangsungnya politik apartheid. Setiap pejabat kulit putih yang dengan sukarela menemui pendakwa dan mengakui kesalahannya tidak akan dihukum. Suatu hari seorang wanita tua dipertemukan secara langsung dengan pejabat yang telah secara brutal membunuh anak laki-laki satu-satunya dan suami yang sangat dikasihi. Ketika ditanya apa yang ingin ia lakukan terhadap pejabat itu, ia menjawab, "Meskipun saya tidak memiliki keluarga, saya masih memiliki banyak cinta untuk diberikan." Ia kemudian meminta pejabat itu untuk mengunjunginya secara teratur supaya wanita itu bisa memperlakukannya dengan penuh kasih. Kemudian ia berkata, "Saya ingin memeluknya supaya ia tahu bahwa pengampunan saya itu nyata." Yancey menulis bahwa ketika wanita tua itu menuju tempat saksi, pejabat itu merasa sangat malu dan menyesal sampai ia pingsan. Kepedihan yang ditujukan wanita itu bukanlah balas dendam yang penuh dosa, melainkan api pemurnian cinta yang dikaruniakan Allah yang dapat memunculkan penyesalan dan rekonsiliasi. Itulah balas dendam penebusan. Kasih Kristiani memberi dan mengampuni. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita mengalami suatu ketidakadilan dalam kehidupan ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Atau apa yang akan Bapak Ibu balas
kita melihat di dalam cerita Nelson Mandela, di mana ketika selama peperangan apartheid antara kulit putih dan hitam berlangsung di Afrika, itu cukup memakan korban yang begitu banyak, sehingga ada seorang wanita tua yang turut juga mengalami kepahitan itu. Ketika dia sendiri dengan matanya itu, dia melihat bagaimana suaminya dan anaknya yang dikasihinya dibunuh. Ketika negara Afrika itu merdeka, pelaku-pelaku kejahatan yang ada di negara itu tidak dihukum, tetapi disuruh dipertemukan dengan pelaku kejahatan. Ketika itu pelaku kejahatan dan korban bertemu. Si ibu itu tidak mengucapkan kata sepatah kata pun, dan dia menunjukkan Kristus yang dia percaya itu kepada si pelaku. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita pun mesti ambil keputusan yang sama seperti yang dilakukan oleh si ibu tua dari Afrika itu. Kita harus mempelajari, melihat imannya, melihat iman orang lain, dan kita pun harus menuruti, meniru. Supaya kita juga bisa seperti demikian Bapak Ibu. Kita menjadi terang, menjadi lilin, kita menjadi cahaya, kita menjadi bintang, kita menjadi lampu, menjadi pembawa berkat. Kita menjadi cahaya, cahaya yang menghidupkan orang lain, bahkan cahaya pun juga yang akan mematikan orang lain kalau mereka pun tidak melakukan firman Tuhan yang demikian. Jadi Bapak Ibu, kita masih hidup di dunia ini, memang begitu banyak ada cobaan yang kita akan alami di dalam kehidupan kita. Dari sejak kita lahir sampai kita tua dewasa, sebagaimana dialami oleh Tuhan ketika dia masih kecil dilahirkan. Dia dimusuhi oleh Herodes. Bagaimana Tuhan Yesus disalibkan. Tetapi di dalamnya Tuhan itu mau menebus kita, saudara-saudara. Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita tetap selalu berdoa. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita selalu hidup di dalam Tuhan. Kita selalu hidup di dalam terang Kristus. Kita selalu membaca Alkitab. Kita selalu berdoa. Kita harus selalu minta pimpinan Tuhan. Itulah cara balas dendam yang sejati ya Bapak Ibu. Membalas dendam
kepada sesama kita yang berbuat ketidakadilan, yang berbuat jahat, mungkin dalam hal apapun, itu bukan haknya kita untuk membalas dendam. Tugas kita adalah kita selalu hidup di dalam Tuhan. Kita selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Tugas kita adalah kita hidup di dalam kekudusan. Tugas kita adalah kita selalu mengikuti perkataan Tuhan. Tugas kita adalah kita memegang perkataan dan janji Tuhan. Tugas kita adalah mendoakan orang. Tugas kita adalah melayani Tuhan. Tugas kita adalah mencari jiwa-jiwa yang sedang terhilang. Tugas kita adalah menunjukkan kasih Kristus bagi dunia. Jadi Bapak Ibu, dalam mengalami situasi-situasi yang demikian, marilah kita tetap sabar di dalam Tuhan. Seperti Tuhan pun sabar terhadap segala perbuatan dosa-dosa kita. Tuhan terus memberikan pengampunan. Tuhan terus memberikan penebusan dalam kehidupan kita. Kita pun terus memberikan pengampunan. Kita terus memberikan membagikan Injil kepada sesama. Untuk itu Bapak Ibu, dalam mengalami pergumulan yang berat itu, Tuhan mengatakan bahwa cobaan-cobaan yang kamu alami itu adalah cobaan-cobaan biasa. Tidak akan melebihi kekuatanmu. Meskipun kamu mengalami cobaan yang begitu berat, karena Roh Allah itu ada bersama-sama dengan kamu. Tetapi tetaplah kamu sabar. Tetaplah kamu sabar. Karena itu janji Tuhan yang manis. Janji Tuhan kepada kita di tengah-tengah hiruk pikuk dunia, di tengah-tengah kehidupan dunia yang hebat ini. Bapak Ibu, marilah kita selalu datang kepada Tuhan. Kita selalu banyak membaca buku-buku rohani. Kita selalu banyak membaca renungan-renungan Kristiani. Kita harus banyak belajar hal-hal rohani lewat buku-buku, lewat renungan, lewat Alkitab. Kita harus banyak baca supaya kita memahami apa yang kita tidak tahu. Roh Kudus akan berbicara bisa melalui khotbah-khotbah renungan-renungan itu, ataupun lewat renungan-renungan khotbah-khotbah Kristen yang ada dimanapun saja berada. Jadi mari kita fokuskan diri kita untuk selalu tetap melayani Tuhan dimanapun saja kita berada. Kita tidak boleh memikirkan membalas atau apapun. Itu bukan panggilan kita, tetapi panggilan kita adalah melayani Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam hadirat Tuhan, hidup sebagai hamba Tuhan, hidup sebagai anak Tuhan, hidup sebagai seorang penginjil, hidup sebagai seorang pendoa. Ya Bapak Ibu, itulah yang Tuhan mau menghibur kita di malam hari ini. Baik Bapak Ibu, khotbah saya sampai di sini. Saya berdoa bagi Bapak Ibu. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang menonton video ini sedang mengalami persoalan. Kiranya Tuhan Engkau menolong mereka, Roh Kudus menolong mereka, menyembuhkan mereka, hidup mereka, tubuh roh jiwa mereka, pikiran mereka, hati mereka, perasaan mereka. Tuhan Engkau sembuhkan. Bawa mereka kepada panggilan Tuhan yang sejati, yakni hanya fokus melayani Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau selamatkan mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka, sembuhkan kami.
Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Haleluya.